podcast Prodi Administrasi Publik Universitas Dharma Wangsa. Hari ini kita akan membahas langsung tentang apa sih itu Prodi Administrasi Publik. Sebelum itu saya akan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Salsa selaku host yang akan menemani pada episode kali ini. Nah, untuk memudahkan, kita akan perkenalan terlebih dahulu ke Bapak. Boleh perkenalan? Baik, terima kasih. Saya Kak Prodi Administrasi Publik Universitas Dharma Wangsa, Dr. Karyaman Sinaga, SOS MAP. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Kita perkenalan ke teman-teman mahasiswa, mungkin dari Rehan, boleh perkenalan? Perkenalkan, nama saya Rayhan Ahmad. Perkenalkan, nama saya Marisa Diara. Perkenalkan, nama saya Jasmine Sidina Khadijah. Baik, tanpa lama-lama kita akan masuk ke sesi tanya jawab langsung. Saya akan bertanya ke Bapak Kaprodi, menurut Bapak apa itu program studi administrasi publik? Baik, terima kasih. Program studi administrasi publik itu bisa kita pahami dari pengertiannya dulu. Administrasi itu bisa diartikan dalam arti sempit dan arti luas. Administrasi dalam arti sempit itu ketatausahaan, tulis menulis, surat menyurat, pengarsipan, dan sebagainya. Sedangkan administrasi dalam arti luas itu adalah bagaimana memastikan suatu organisasi itu bisa mencapai tujuannya. Nah, itulah pengenalan singkat apa itu administrasi publik. Kemudian pengertian publik itu sendiri adalah bersifat umum atau masyarakat luas atau orang banyak atau kelompok, itu bisa dikatakan sebagai publik. Dengan demikian, administrasi publik itu artinya bisa dikatakan adalah bagaimana masyarakat luas atau masyarakat umum bisa mencapai tujuan organisasi dan juga memastikan bagaimana administrasi dalam organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Itu dulu. Oke, baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Berarti kenapa menurut Bapak calon mahasiswa itu harus masuk ke Universitas Dharma Wangsa, khususnya di Prodi Administrasi Publik ya? Ya, karena ilmu administrasi publik itu sangat strategis ya, sangat menentukan maju tidaknya suatu organisasi, apakah itu organisasi swasta, apakah itu organisasi pemerintah, itu sangat ditentukan oleh kualitas daripada administrasi yang dijalankan. Selama organisasi itu tidak bisa maksimal dalam menjalankan administrasi publiknya, maka organisasi itu tidak akan bisa mencapai tujuannya. Itulah salah satu bagian penting kenapa organisasi administrasi publik itu menjadi program studi yang sangat strategis, menjadi pilihan daripada mahasiswa. Demikian tuh. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasan yang sangat menarik. Sekarang saya mau tanya ke mahasiswanya, saya mau tanya ke Rehan. Kenapa kamu memilih administrasi publik sebagai jurusan utama kamu? Saya memilih administrasi publik karena saya tertarik di dunia pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan prospek pekerjaannya juga sangat luas dan ilmunya sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu dari Rehan. Untuk Marisha, aku mau nanya, proses pembelajaran yang ada di pabrik itu apa aja? Untuk proses pembelajarannya itu ya interaktif ya. Terus kami itu nggak hanya belajar tentang materi, tapi kami juga kadang praktek langsung ke lapangan. Seperti waktu kemarin itu kami langsung ke gedung DPR untuk sesi tanya jawab, diskusi bagaimana sih pelayanan publik itu berjalan, bagaimana secara langsung terlihat dari dunia nyatanya, realitasnya itu seperti apa pelayanan publik dilakukan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman. Baik, saya akan bertanya ke Jasmine. Menurut kamu, apa tantangan selama kuliah ini? Tantangan
tantangan yang biasanya kami alami itu kayak mengatur waktu sih. Karena biasa kan mahasiswa itu agak lumayan sulit sih ngatur waktunya. Terus juga kayak tugas individu sama organisasi itu kadang kebanyakan bentrok. Jadi kayak agak lumayan sulit. Itu sih menurut aku. Baik, di sini saya akan bertanya lagi ke Bapak Kaprodi. Untuk peluang kerja lulusan administrasi publik itu kemana aja, Pak? Iya, jadi kalau ditanyakan peluang kerja itu sejalan dengan profil lulusan daripada administrasi publik itu sendiri. Sejalan dengan apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa dengan demikian alumni administrasi publik itu dipersiapkan untuk menjadi administrator tentunya, tadi menguasai administrasi dan dia harus mampu menjadi administrator. Yang kedua, dia harus mampu menjalankan urusan-urusan publik atau bisa menjadi pelaksana urusan publik. Kemudian lulusan administrasi publik itu juga harus mampu menganalisis kebijakan, karena setiap organisasi akan menghasilkan suatu kebijakan-kebijakan dan kebijakan itu harus mampu dianalisis oleh lulusan administrasi publik. Dan satu lagi adalah menjadi akademisi juga harus siap. Kemudian alumni administrasi publik juga harus bisa menjadi entrepreneur sebagai salah satu profil yang menjadi mandatori dari Universitas Dharma Wangsa. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Berarti administrasi publik itu kan seperti yang orang tahu kan hanya seperti surat menyurat, Pak. Tapi berarti administrasi publik ini dia lebih bagaimana cara membuat suatu kebijakan di pemerintahan, ya, Pak? Iya, jadi sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa kalau organisasi itu bisa mencapai tujuan, maka dia harus bisa mempelajari tentang kepemimpinan, tentang kebijakan publik, tentang bagaimana sumber daya publik yang harus dipersiapkan, tentang keuangan publik. Itulah yang kita sebut tadi, bagaimana organisasi itu dipastikan bisa mencapai apa yang menjadi tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana negara kita ini kan tujuan nasionalnya jelas. Itu juga menjadi bagian yang harus menjadi acuan untuk memastikan pencapaian daripada tujuan negara kita ini sebagai suatu organisasi. Demikian. Terima kasih, Bapak. Menurut Bapak, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa administrasi publik? Iya, kemampuan yang harus dimiliki tentu adalah kompetensi ya, kompetensi yang tadi kita singgung. Contohnya kompetensi dalam menganalisis suatu kebijakan. Jadi kebijakan itu kan ada prosesnya, ya. Sehingga ketika kebijakan itu sudah dijalankan, maka dia perlu dianalisis atau dievaluasi. Jadi kemampuan itu harus dimiliki oleh alumni administrasi publik, dan itu ada ruang untuk mempersiapkannya dengan pelatihan secara organisasi juga ada. Kemudian kompetensi yang sesuai dengan profil tadi, misalnya kompetensi kepemimpinan, bagaimana mempersiapkan alumni administrasi publik dalam memiliki kemampuan dalam kepemimpinan, kemudian kemampuan dalam melakukan audit keuangan gitu ya, karena kita juga ada administrasi keuangan. Kemudian bagaimana mengelola perkantoran, itu juga menjadi bagian yang harus dikuasai oleh alumni administrasi publik, sehingga hal-hal tersebutlah yang sebenarnya menentukan tercapai tidaknya suatu tujuan organisasi. Kalau kita lihat persoalan-persoalan saat ini juga itu bisa kita hubungkan, ya, bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi oleh negara kita itu juga bisa kita lihat berdasarkan apa yang menjadi teori dan konsep dalam administrasi publik itu sendiri. Jadi kompetensi itu ringkasnya adalah apa yang harus dikuasai oleh mahasiswa administrasi publik, sebagaimana tadi dia harus bisa menjadi administrator, ya harus dia kuasai hal-hal yang terkait dengan administrator, harus menguasai tentang
pelaksana urusan publik, kemudian dia harus menguasai tentang bagaimana menjadi akademisi, kemudian dia harus bisa menguasai tentang entrepreneur, kemudian dia harus juga menguasai tentang ASN ya, aparatur sipil negara yang menjadi salah satu profilnya, yaitu bagian dari administrator itu sendiri. Kalau di bidang entrepreneur, kompetensi kita harus kita lihat misalnya di kampus kita ada pelayanan tentang NIB, nomor induk berusaha. Kemudian kita selalu mengadakan festival tentang kewirausahaan. Inilah contoh konkret bagaimana alumni administrasi publik khususnya dalam mempersiapkan profil sebagai entrepreneur itu memang sudah diberikan ruang, diberikan kesempatan yang luas oleh kampus kita. Nah, itulah beberapa hal yang terkait dengan penguatan kompetensi alumni administrasi publik. Nah, demikian dulu. Terima kasih. Terakhir, pesan dari Bapak Kapolri buat calon-calon mahasiswa yang mau masuk ke program studi administrasi publik itu apa, Pak? Ya, pesannya tentu kita harus betul-betul mengenali prodi kita, harus betul-betul memahami apa yang menjadi kompetensi yang harus dipersiapkan, sehingga kita bisa lebih profesional dan bisa bersaing baik di organisasi pemerintah maupun non pemerintah untuk bisa menghadapi persaingan juga di tingkat global. Demikian, terima kasih. Baik, mungkin segitu saja podcast dari kami. Saya selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.